Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Alam Sukma. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Kampus Keramat, karya akun Wattpad dengan nama Nona Sendu. Bagi yang ingin membaca ceritanya secara langsung, teman-teman bisa langsung mengunjungi link cerita yang ada di kolom deskripsi. Dan mari kita langsung masuk ke ceritanya. Sarah mendelik, ia menghampirinya. Maaf, maksud aku bukan kamu tapi... Dasar perempuan sombong, dari tadi aku udah bersikap baik ke kamu dan mengajak kamu berkenalan. Tapi kamu terus menolaknya. Rama beranjak pergi, kali ini ia meninggalkan Sarah seorang diri. Tunggu! Panggil Sarah tidak diperdulikan olehnya. Aduh, jadi salah paham kan? Ini semua gara-gara hantu. Sarah mengedarkan pandangannya, ia tidak melihat hantu-hantu kecil itu lagi. Dasar hantu! Suruh Sarah menghentakkan kakinya, lantas beranjak pergi. Di persimpangan jalan, Sarah kembali dipertemukan dengan lelaki itu. Ia merunduk sembari menghampirinya, hingga sepasang kaki Sarah berhenti melangkah. Ketika pandangannya mendapati sosok makhluk tak kasat mata di bawahnya. Makhluk itu tidak lain adalah sesosok tuyul tanpa busana dan rambut. Sarah mencoba untuk menahan rasa takutnya. Ia mendongak memandang seorang lelaki yang tampak angkuh di hadapannya. Lebih baik kamu pergi, jangan dekati laki-laki ini. Tukas Sarah kepada sesosok makhluk yang berada di samping lelaki itu. Kamu lagi bicara sama siapa? Tanyanya, mulai memperhatikan Sarah yang berbicara seorang diri di sampingnya. Sarah berdehem, ia mensejajarkan dirinya di samping lelaki itu. Aku gak bicara sama siapa-siapa, kata Sarah menatap jalanan. Lelaki itu membuang pandangannya dari Sarah. Ia ikut menatap jalanan seperti Sarah, keinginan melanda. Angin berembus sepoi-sepoi. Maaf ya, lirih Sarah memainkan jemarinya di bawah. Kenapa minta maaf? Karena tadi aku gak sopan sama kamu dan asal kamu tahu ya, kalau aku ini bukan perempuan yang sombong. Sarah memandang lelaki di sampingnya. Lelaki itu memperlihatkan senyum simpulnya. Ia menoleh ke arah Sarah dengan bola mata yang membekukan. Aku Rama, katanya mengulurkan tangannya. Penuh ragu untuk Sarah menerima tangan lelaki itu. Aku Sarah, balas Sarah yang akhirnya bisa menjabat tangannya. Pandangan antara Sarah dan Rama tampak begitu lekat. Mereka berdua saling melempar senyuman. Namun kehangatan yang terjalin terasa begitu singkat. Sebab suara klakson dari sebuah bus berhasil membuat keduanya tergugah. Lantas mengakhiri jabat tangannya. Pulangnya naik bus yang sama kan? Tanya Rama dengan satu alis yang terangkat. Sarah mengulas senyuman, ia meraih tangan Rama tanpa malu-malu. Kita bisa pulang bareng, kata Sarah menyeberang jalanan dengan tangan yang menggandeng tangan Rama. Di dalam bus, Sarah mulai berbincang hangat dengan lelaki yang baru saja mengajaknya berkenalan. Namanya Rama. Ia lelaki tampan dan sangat manis. Postur tubuhnya cukup tinggi dengan kulitnya yang sawo matang. Suasana bus itu tidaklah begitu ramai, dikarenakan hari yang menjelang siang. Sehingga Sarah bisa terduduk di dalam bus itu dengan Rama di sampingnya. Keduanya saling memandang sejenak, sebelum akhirnya mereka berdua kompak membuang pandangan. Sarah tersenyum diam-diam. Ia memandang hiruk-pikuk kendaraan dari balik jendela bus. Sedangkan Rama pun turut tersenyum tanpa memandang Sarah. Bus berhenti di sebuah halte, menunggu beberapa penumpang untuk masuk ke dalamnya. Sarah, panggil Rama memandang Sarah lagi. Sarah yang merasa termanggil pun langsung menoleh ke samping. Iya, jawab Sarah dengan senyuman. Aku lihat-lihat kayaknya kamu suka banget senyum, ujar Rama. Sarah tidak menjawabnya, ia hanya mengangguk-angguk kecil. Lalu Rama kembali melanjutkan ucapannya kepada Sarah. Tapi tadi kenapa kamu kelihatan aneh? Tanya Rama terus terang. Aku? Aneh kenapa? Sarah justru membalikan pertanyaan Rama itu. Kamu kayak lagi menyembunyikan sesuatu. Kamu bicara sendiri dan merasakan ketakutan sewaktu masuk ke kampus itu, ujar Rama memandang Sarah lekat. Sarah membasahi bibir bawahnya. Ia kebingungan ketika Rama mulai mempertanyakan hal itu padanya. Bola mata Sarah terus berlarian, hingga titik fokus bola matanya berpusat pada pintu bus. Penglihatan Sarah kembali muncul.
ia melihat seorang wanita berpakaian lusuh dengan rambut yang kusut di dekat pintu bus. "Kenapa ibu-ibu itu berdiri di pintu bus?" tanya Sarah menuju ke arah pintu, sehingga pandangan Rama pun beralih pada pintu yang ditunjuk Sarah. Rama memicingkan matanya. "Gak ada ibu-ibu di sana," kata Rama membuat Sarah tersadar. "Astaga, itu bukan manusia. Pantas aja Rama gak melihatnya," batin Sarah memandang Rama. "Kamu kenapa?" tanya Rama. "Ibu-ibu mana yang kamu lihat?" lanjutnya. Sarah menggeleng. Ia mengembangkan senyuman lagi ketika Rama terus aja memandangnya. "Aku gak apa-apa, mungkin aku cuma salah lihat." Rama gak boleh tahu kalau aku bisa melihat mereka. Mereka yang gak bisa orang lain lihat, batin Sarah mencoba menutupi kemampuan supranaturalnya dari Rama. Karena Sarah tidak mau jika Rama menjauh darinya setelah mengetahui kemampuan supranatural yang dimilikinya. Sarah menghela nafas panjang, lantas menyandarkan punggungnya ke kursi bus. Pandangan Rama sudah tidak lagi tertuju pada Sarah. Begitu juga dengan Sarah yang kembali memandang padatnya jalanan kota dari balik jendela bus. "Rumah kamu di mana?" tanya Rama menoleh ke samping. Rama terbelalak. Ia mendapati seorang Sarah yang sudah tertidur pulas di bahunya. Selama di perjalanan, keduanya tidak lagi saling berbincang, sehingga kantuk pun melanda Sarah, dan tanpa sadar, ia menyedirkan kepalanya di bahu Rama. "Kamu pasti capek, Sarah," lirih Rama menepuk-nepuk puncak kepala Sarah pelan. "Tidurlah, aku akan membangunkanmu kalau udah sampai di terminal," tambahnya terkekeh. Bus yang Sarah tunggangi dengan Rama mulai memasuki area terminal. Suara dari rem bus membuat Sarah terbangun dari tidurnya. Ia membuka matanya cepat sembari menjauhkan kepalanya dari bahu Rama, membuat Rama terkejut. "Ada apa?" tanya Rama pada Sarah yang tengah panik. "Kamu pasti udah macam-macam ya sama aku," seru Sarah menjalankan kedua tangan pada bagian dadanya. Rama terkekeh yang mendekatkan wajahnya. "Tadi kamu tidur di bahu aku dan kamu tidurnya nyenyak banget. Jadi aku gak mau membangunkan kamu," kata Rama langsung bangkit dari duduknya. "Ayo turun, udah sampai terminal." Ibunya beranjak keluar dari dalam bus. Sarah terdiam. Ia masih duduk di dalam bus. Bola matanya memandang kursi di depannya yang sudah kosong. Hingga sesosok makhluk tak kasat mata kembali menampakkan wujudnya kepada Sarah. Rambut panjang itu menutupi seluruh wajahnya. Bahkan kakinya terlihat menggantung di kursi bus. "Kamu siapa?" tanya Sarah membuat sesosok makhluk itu perlahan memutarkan kepalanya menghadap ke arah Sarah. "Kepalanya kenapa terbalik?" ujar Sarah langsung berlari keluar dari dalam bus. Rama, panggil Sarah dengan berlari menghampiri Rama. Rama yang sedang berjalan pun akhirnya berbalik. Ia terhuyung ke belakang pada saat Sarah memeluk tubuhnya dengan tiba-tiba. Rama tidak membalas pelukan Sarah karena keduanya berada di tengah-tengah keramaian. "Kamu kenapa, Sarah?" tanya Rama. "Aku takut, jangan tinggalin aku sendiri," jawab Sarah mengeratkan pelukan itu pada Rama. "Sar, ini tempat umum." Perkataan Rama membuat Sarah langsung melepaskan pelukannya. Lalu ia memandang sekelilingnya yang tampak ramai. Maaf," kata Sarah menunduk malu. "Iya, gak apa-apa." Rama menangkup kedua bahu Sarah. "Udah, jangan takut. Di sini ramai, jadi kamu gak akan sendirian," tambah Rama mengelap keringat di kening Sarah. Sarah mengedarkan pandangannya. Ia memicingkan mata ketika penglihatannya mulai masuk ke lingkup alam gaib. Sarah melihat begitu banyak makhluk-makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di sekitar terminal. Bahkan energi positif bercampur negatif pun terasa di tubuh Sarah saat ini. Apa ini yang namanya hantu kota? Wujudnya berbeda-beda dan sangat aneh. Kalau hantu di desa cuma genderuwo, genarawi, pocong, dan kuntilanak. Itu pun sesekali munculnya. Kenapa peringatan aku semakin dalam? Aku gak mau melihat mereka. Tapi mereka semua selalu menampakkan diri. Lirih Sarah. Sarah memejamkan mata sejenak, lantas membuka dan memandang Rama di hadapannya. "Aku bukannya takut sendirian, tapi aku takut dengan mereka. Hari ini cukup banyak makhluk yang aku lihat, Rama. Dari pertama kali masuk ke kampus itu,
Sampai di terminal pun, aku tetap melihat mereka. Batin Sarah menggenggam tangan Rama. "Kamu kenapa? Kamu jangan takut, kan ada aku," ujar Rama santai. "Aku mau pulang," kata Sarah dengan kening yang berkerut. "Tapi arah pulang kita beda. Kamu harus naik angkot biru, sedangkan aku naik ojek. Karena rumah aku gak jauh dari terminal ini," tolak Rama halus. Sarah menelan ludahnya berat. Ia melepaskan genggaman tangannya. "Ya udah, aku bisa kok pulang sendiri," ucap Sarah melangkah pergi. Rumah kamu di mana?" tanya Rama memandang siliwat tubuh Sarah yang mulai memasuki angkutan berwarna biru. "Rama, kenapa tadi ada orangnya gak ditanyain sekalian?" desis Rama menggaruk-garuk tungkai lehernya yang tidak gatal. Perasaan Sarah mulai membuncah akibat perasaan takut yang tidak bisa menghilang dengan begitu mudahnya. Meskipun Sarah sudah terbiasa melihat sosok mereka, tapi bukan berarti jika Sarah tidak takut ketika mereka menampakkan diri padanya. "Semoga angkot ini cepat membawa aku ke pedesaan. Aku gak mau terus-terusan melihat makhluk itu," gerutu Sarah memainkan jemarinya di pangkuan. Embusan angin tiba-tiba terasa di leher Sarah. Rambut bagian sampingnya berterbangan karena angin itu. Sarah menyelipkan rambut bagian kirinya ke belakang telinganya. Akan tetapi rambut itu kembali terbang karena angin. Seorang wanita yang terduduk di hadapan Sarah memandang heran. Wanita itu membuka suaranya sebab mendapati kejanggalan pada Sarah. "Mbak, rambutnya kok terbang-terbang? Padahal kaca jendela angkotnya gak ada yang terbuka," katanya membuat Sarah menggedarkan pandangan ke samping kanan kirinya. Benar saja, tidak ada kaca jendela yang terbuka. Semuanya tertutup rapat, lalu bagaimana bisa rambut Sarah berterbangan dan ia pun merasakan hembusan angin mengenai lehernya. Sesuatu yang tidak masuk akal membuat Sarah menajamkan penglihatannya ke arah samping. "Tuhan!" jerit Sarah menggeser posisi duduknya. Kenapa mbak?" tanya wanita tadi. Pelan-pelan Sarah melirik ke arah samping. Ia melihat jelas sesosok makhluk berwajah pucat pasi dengan bibirnya yang lebar tengah menunjukkan senyuman pada Sarah. Makhluk itulah yang membuat rambut Sarah berterbangan, seperti sedang tertiup oleh embusan angin, dan sosok itu juga yang sudah menambah suhu dingin di bagian leher Sarah. "Pergi," usir Sarah pelan. Lantas Sarah pun mengalihkan pandangannya dari makhluk itu. Angkutan umum yang Sarah tumpangi masih melaju. Arahnya menuju ke sebuah perkampungan yang sangatlah jauh dari kota. Setiap kali Sarah berada di kendaraan, ia selalu saja tertidur. Tetapi kali ini ia mencoba menahan kantuknya agar tidak tertidur lagi di dalam angkot. "Pak, berhenti!" seru Sarah ketika angkot itu hendak melewati jalan rumahnya. "Loh, rumahnya di tengah hutan, Neng?" tanya seorang wanita tua yang terduduk di dekat pintu angkot tersebut. "Iya, Nek." Sarah bergegas turun dan memberikan uang receh kepada supir angkot. Langkah Sarah mulai memasuki hutan. Setiap langkahnya, ia selalu berdoa pada Tuhan agar tidak ada lagi makhluk halus yang mengganggunya. Ketika Sarah keluar masuk dari rumah, hanya sekedar untuk ke warung depan, ia harus melewati hutan dan alang-alang lebat itu. Tidak heran jika seringkali Sarah berbincang dan menyapa sosok mereka, sang penunggu hutan. Sarah tersenyum. Ia memandang sosok-sosok besar yang sudah sejak lama bersemayam di sebuah pohon beringin. Lalu ia pun menghentikan langkahnya tepat di depan pohon pisang, tepat sesosok pocong yang seringkali berada di sana. "Hai Poci," sapa Sarah melambaikan tangan. Poci adalah sebutan darinya untuk sesosok pocong yang ia lihat. Mereka yang Sarah lihat di hutan sangatlah ramah. Tidak ada energi jahat atau jahil yang Sarah rasakan dari sosok-sosok itu. Justru sosok-sosok penunggu hutanlah yang selalu menjaga Sarah dan keluarga selama tinggal di sana. Setelah menyapa mereka, Sarah melanjutkan langkahnya kembali untuk segera menuju rumahnya. Pintu rumah tampak terbuka lebar, menandakan jika ada tamu yang tengah mendatangi rumahnya itu. Sarah mengetuk pintu pelan dengan senyuman yang terus ia perlihatkan. "Shalom," salam Sarah memasuki rumahnya. Kamu sudah pulang, Nak?" "Iya, Pak. Sarah langsung masuk ke kamar ya." Sarah mencium punggung tangan Liu Changhai, lantas buru-buru menaiki anak tangga untuk masuk ke kamar. "Koko," panggil Sarah, membuat Antonio yang sedang memasak di dapur pun terkejut.
Kamu udah pulang, Dek? Kokoh, kenapa masak? Mama di mana? Tanya Sarah menghampiri Antonio di dapur. Mama lagi ke pasar membeli persediaan bahan makanan. Dan Koko disuruh Mama memasak gula aren untuk tamunya Papa. Jawab Antonio lugas. Memangnya tamu itu ada tujuan apa ke sini? Tanya Sarah dengan nada berbisik. Mereka teman Papa dan mereka mau mengajak Papa untuk bekerja sama. Antonio menjawab pertanyaan Sarah sembari mencicipi gula aren pada telapak tangannya. Oh iya, gimana kampusnya? Keren. Imbu Antonio. Keren banget, Sarah sangat suka. Ungkap Sarah bahagia. Terus, udah berapa hantu yang kamu lihat? Apa mereka baik? Tanyanya kembali, kali ini membuat Sarah memurungkan wajahnya. Kokoh, kenapa nggak menerawang sendiri aja? Kokoh kan bisa lihat mereka tanpa harus ke kota. Jejak Sarah kesal. Kokoh cuma tanya, lagi pula Kokoh udah tahu wujud mereka semua. Katanya meninggi. Kalau udah tahu, kenapa tanya Kokoh? Bikin Sarah kesal. Seru Sarah beranjak pergi dari dapur dan memasuki kamarnya. Antonia mematikan sumbu kompornya lalu menyusul kepergian Sarah. Adik Kokoh sukanya ngambek. Sindir Antonio menghampiri Sarah yang sedang terduduk di atas tempat tidurnya. Mau apa lagi? Sarah melipat kedua tangannya tanpa ingin memandang Antonio di hadapannya. Senyum dong, kamu kan suka senyum. Antonio mencolok hidung mancung yang Sarah punya. Koko tahu kalau panggilan Sarah mulai. Kamu percayakan sama Koko kalau kampus itu banyak penunggunya. Potong Antonio. Sarah menghela nafasnya panjang. Ia memandang Antonio tajam. Gak hanya penunggu di kampus itu aja, tapi juga penunggu di terminal. Sarah melihat mereka ada di mana-mana. Ungkap Sarah serius. Apa kamu bisa berteman dengan salah satu dari mereka? Enggak, Sarah gak akan mau berteman dengan hantu kota. Asal Koko tahu aja, wujud hantu-hantu kota sangat menyeramkan. Ada yang kepalanya terbalik, ada yang berbentuk hewan, ada yang berdarah-darah, bahkan ada yang mengambil wujud seperti manusia. Sampai Sarah sendiri gak bisa membedakan mana hantu mana manusia. Ujar Sarah mendelik. Seperti Sarah yang mengambil wujud kamu. Balas Antonio membuat Sarah menekuk wajahnya. Antonio mengacak rambut Sarah karena gemas. Ia tertawa melihat Sarah yang mulai beranjak dewasa dan mendalami kemampuannya untuk melihat mereka. Lantas Antonio berkata, kamu harus terbiasa mengendalikan rasa takutmu. Karena mereka akan semakin senang kalau kamu ketakutan. Jadi mereka akan selalu menampakkan diri ke Sarah kalau Sarah merasa ketakutan saat melihat mereka. Pertanyaan Sarah dibalas anggukan dari Antonio. Kicau burung perkutut terdengar dari arah hutan di samping rumah. Burung yang setiap pagi bertengkar di atas pohon dan menimbulkan nada nyaring yang begitu khas. Tidak ada deri alarm atau bahkan denting jam berbunyi untuk membangunkan lelapnya tidur sepanjang malam. Kelopak mata mengerjap ketika sinar matahari terhalangi oleh bayangan hitam yang tersorot langsung ke wajahnya. Perlahan sepasang netra membuka lebar dan memandang tajam pemilik bayangan hitam itu. Sudah tidak heran lagi ketika sosok yang dilihatnya tersenyum lebar selain sang badut di acara pesta ulang tahun. Sarah! Teriak Sarah terduduk di tempat tidurnya. Pagi-pagi udah di jendela aja minggir. Sinar matahari jadi ketutup sama bayangan kamu. Ketus Sarah dengan beraninya. Sarah yang merasa terusik itu pun langsung menghilang secara tiba-tiba. Dan sosoknya muncul kembali tepat di samping tempat tidur Sarah. Tampaknya sosok Sarah tidak pernah meluruhkan senyum melebarnya itu. Aku suka di sana, Sarah. Aku bisa melihat burung perkutut yang sedang berkicau. Sarah begitu terkejut akan kehadiran sosok Sarah di sampingnya. Sarah, kalau mau muncul itu bilang dulu, jadi aku gak kaget. Seru Sarah beranjak dari tempat tidur lantas berlari memasuki kamar mandi. Air wastafel mengalir deras. Sarah membasuh kedua tangannya sembari bersenandung. Ia mematikan keran air itu, lalu mengulas senyuman di depan cermin kamar mandi. Awalnya, wajah Sarah yang terlihat di depan tulang cermin. Namun, seketika berubah menjadi wajah Sarah yang cukup mengerikan karena senyum lebar miliknya. Sarah! Jerit Sarah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mulai pagi ini,
Aku akan bersemayam di dalam diri kamu. Aku akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Dan aku gak akan membiarkan makhluk-makhluk lain mengganggu kamu, Sarah. Tubuh Sarah bergetar, nafasnya terengah-engah. Lantas, ia pun perlahan menurunkan kedua tangan dari wajahnya. Sarah, apa yang kamu lakukan? Sesekali, Sarah melihat sosok Sarah, lalu berubah menjadi wujud dirinya kembali. Kamu gak akan menggangguku, kan? Kamu harus janji, jangan membuat ulah di kampus itu. Bisa-bisa aku yang terkena masalah karena ulah kamu. Kata Sarah seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Padahal ia tengah berbicara kepada Sarah. Setelah mengatakan itu, tubuh Sarah merasa tertarik oleh sesuatu. Sehingga dirinya terambau tepat di samping bak mandi. Cepat, mandilah. Kamu akan terlambat. Suara Sarah itu menggema di telinga Sarah, membuatnya bergegas untuk membersihkan diri. Sarah, Sarah, panggil Liu Jianghai memasuki kamar anaknya Sarah. Sarah, Liu Jianghai melihat Sarah tengah mesisir rambut sebahunya di depan jendela, lalu ia menghampirinya. Nak, kamu biasanya kalau merapikan rambut di depan cermin. Kenapa sekarang di depan jendela? Tanya Liu Jianghai curiga. Sarah menoleh. Bola matanya cukup tajam ketika memandang Liu Jianghai. Sarah lebih suka merapikan rambut di depan jendela. Jawab Sarah dengan senyum lebar tentunya. Liu Jianghai hanya menggeleng pelan. Ada yang gak beres sama anak ini. Pasti karena pengaruh dari hantu wanita itu. Batinya. Kamu hari ini berangkat ke kampus untuk mengumpulkan formulir kan? Sekarang, mana formulir pendaftarannya? Biar papa mengisinya dulu. Ujar Liu Jianghai membuat Sarah menuju ke atas meja belakangnya. Setelah bersiap, kamu turun dan sarapan pagi. Papa tunggu kamu di bawah. Kata Liu Jianghai beranjak pergi seraya membawa formulir pendaftaran itu. Hah? Teriak Sarah mengedikan baunya. Sarah, kenapa sisir rambutnya ke di depan jendela? Mana bisa aku lihat pantulan wajah aku? Harusnya itu di depan cermin. Tukas Sarah menjauh dari jendela dan melangkah ke arah cermin. Sarah terhuyung ke belakang yang melilik pada saat wajah dirinya berubah menjadi wajah Sarah di pantulan cermin. Tanpa sadar, Sarah menampar pipinya untuk menghilangkan penglihatannya itu. Jangan muncul terus, bentak Sarah. Udah, jangan ganggu aku lagi. Aku mau berangkat ke kampus. Sarah mengambil tas lembangnya, buru-buru ia menuruni anak tangga yang sudah rimpuh. Pagi, Ma, Pa. Sapa Sarah tersenyum manis. Balas Arumi mengelus rambut sabahu Sarah yang tergerai bebas. Koko di mana? Tanya Sarah mengedarkan pandangannya. Koko sudah berangkat ke pabrik. Jawab Arumi sembari memberikan semangkuk gandum yang sudah diberi susu cair. Terima kasih, Ma. Sarah tertunduk. Ia sangat menikmati sarapannya itu. Semangkuk gandum memang mampu membuat cacing di perutnya tidak lagi berbunyi. Liu Jianghai memang pedagang barang-barang antik. Tetapi tidak berarti jika keluarga Sarah itu miskin. Meskipun rumahnya terlihat tua dan tinggal di pedesaan kecil, jauh dari kota. Tetapi Liu Jianghai sejak dulu telah memiliki aset-aset serta harta yang telah dititipkan kedua orang tua kepadanya. Liu Jianghai dan Arumi Diana sudah tidak bisa lagi bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena mereka sudah lebih dulu berpulang. Kalau mau makan, berdoa dulu, kata Liu Jianghai mengingatkan Sarah. Sarah menghentikan aktivitas makannya. Ia menyatukan kedua tangan. Jemarinya saling terikat. Dihadapkan di depan dada. Terima kasih ya Bapak, karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami berkat berupa makanan dan minuman ini. Berkati dan urapi makanan ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selainnya berdoa, Sarah melahap semangkuk gandum lainnya. Tidak lupa setelah menghabiskannya, ia pun meneguk segelas air putih yang sudah disediakan oleh Arumi. Pak, formulirnya udah diisi? Tanya Sarah. Sudah, ini. Semoga kamu bisa diterima di kampus itu ya. Jawab Liu Jianghai dengan sedikit doa. Amin. Sarah langsung berangkat ke sekolah ya Pak? Mah, takut angkutannya lama.
Sarah bangkit dari duduknya, lantas mencium punggung tangan Liu Changhai dan Arumi. "Hati-hati di jalan ya nak, sepulang dari kampus, langsung pulang," pesan Arumi memandang kepergian Sarah. Sarah berjalan gontai menyusuri hutan. Pohon-pohon jati dan rindang menjadi titik pusat pandangannya. Angkot!" teriak Sarah berlari ketika melihat angkot yang melaju kencang. Langkah Sarah terhenti di pinggir jalan kecil. Ia menengok kanan kiri sembari berkacak pinggang. Tampak begitu sepi di jalanan itu, tidak ada kendaraan yang lewat kecuali sebuah delman. Sarah mendecak, ia melambaikan tangan agar delman itu berhenti. "Ada apa, Neng?" tanya seorang kusir delman. "Pak Kusir, bisa antarkan saya ke terminal bus?" tanya Sarah, masih berkacak pinggang. "Kenapa enggak naik angkot saja, Neng? Kalau naik delman butuh waktu cukup lama," katanya. "Ih Pak, tadi angkotnya udah lewat. Dan kalau menunggu angkot lagi akan lebih lama. Nanti bisa-bisa saya terlambat," dejak Sarah mengercutkan bibirnya. "Ya sudah, naik Neng." Kusir itu memperbolehkan Sarah untuk ikut dengannya, menuju ke terminal bus di perbatasan antar desa dan kota. Sarah bergegas menaiki delman itu dengan suasana hati yang sangat bahagia. Kuda itu berjalan kembali dengan keempat kakinya yang lincah. Udara sejuk dari perbukitan telah dirasakan Sarah. Semilir angin pun membuatnya menirik nafas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. "Sejuk," ujar Sarah memandang daerah perbukitan dengan lahan hijau yang tampak memukau. "Neng, memangnya mau ke kota?" tanya kusir itu menduga-duga. Dengan senang hati Sarah menjawabnya. "Iya Pak." "Mau ngapain di kota, Neng?" tanyanya sesekali memandang Sarah di kursi penumpang. "Saya mau melanjutkan pendidikan di kampus Bima Sakti," jawab Sarah membuat kuda itu berhenti berjalan. "Lah, kenapa kudanya berhenti?" tanya Sarah kemudian. Kusir kuda itu menengok ke belakang yang memicingkan matanya terhadap Sarah. "Neng, gak takut? Neng yakin mau ke kota dan masuk ke kampus keramat itu?" Sarah mengedikan bahunya. "Memangnya kenapa Pak? Apa salahnya?" tanya Sarah pura-pura tidak mengerti. "Neng, Bapak sudah bertahun-tahun menjadi kusir delman. Dan Bapak juga pernah bekerja menjadi kusir delman di kota." "Terus masalahnya apa?" ketus Sarah melipat kedua tangannya. "Neng, kampus itu keramat. Karena sebelum bangunan kampus berdiri, dulunya bangunan itu bekas pembantaian rakyat pribumi dan menjadi tempat penyimpanan mayat-mayat yang dikubur secara hidup-hidup. Di sebelah rumah itu ada sebuah rumah besar yang dihuni oleh keluarga Belanda bernama Kapiten Lim. Dan rumah itu menjadi korban perampokan di zaman Belanda. Seluruh keluarga Kapiten Lim mati secara tragis. Begitu dengan harta kekayaan yang diringkus habis oleh perampok. Saya sudah lahir sejak Indonesia dijajah Belanda. Waktu kejadian itu usia saya masih belasan tahun. Tetapi saya masih ingat begitu ironisnya Belanda menjajah dan memperbudak bangsa kita. Sampai banyak rakyat pribumi yang berjatuhan dan menjadi korban dari perbudakan mereka." Lanjutnya dengan pandangan tajam. "Kampus itu udah dilakukan renovasi Pak," bantah Sarah. "Saya tahu. Karena orang yang membeli lahan di kampus itu tidak mau mahasiswa-mahasiswi di sana takut. Jadi pemilik kampus merenovasi bangunan itu. Sebenarnya kampus itu masih terbilang angker karena banyak arwah penasaran yang masih berkeliaran." Sarah menelan ludah berat ketika mendengar cerita dari kusir kuda. "Pak, saya udah terlambat." "Baiklah Neng, semoga tidak terjadi sesuatu sama Neng di sana." Kusir kembali memucut kudanya agar berjalan. "Aku sepenuhnya belum percaya tentang rumor-rumor di kampus itu. Sebelum aku sendiri yang melihat dan menyaksikannya," batin Sarah dengan bola mata yang berlarian tidak menentu arah. "Neng, itu pacarnya Neng?" tanya kusir menghentikan kudanya tepat di samping bus. Sarah memandang seorang lelaki yang tengah berdiri di depan kuda itu. Lelaki yang melontarkan senyum manis kepada Sarah. "Itu namanya Rama, teman saya di kampus Pak," kata Sarah seraya mengambil selembar uang di dalam saku bajunya. "Ini ambil Pak buat ongkosnya," ujar Sarah menyodorkan uang itu kepada kusir. "Aduh Neng, tidak perlu dibayar dengan uang.
tolak kusir itu mentah-mentah. Tapi Pak, perjalanan dari desa ke terminal itu cukup jauh, apalagi pakai kuda. Sangga Sarah tetap kekeh memberikan uang itu padanya. Neng, cukup doakan saya saja supaya banyak penumpang hari ini. Dan tumpangan untuk Neng itu gratis. Terima kasih Pak, semoga Tuhan selalu melindungi Bapak. Sarah turun dari delman sembari memasukkan selembar uang ke dalam sakunya kembali. Hati-hati Neng, pesan kusir sedikit berteriak. Sarah hanya membalasnya dengan senyuman. Lalu ia menghampiri Rama dan menarik pergelangan tangannya agar menjauh dari kuda itu. Kamu kenapa udah ada di sini? Tanya Sarah dengan nada berbisik. Aku udah dari tadi menunggu kamu di sini, jawab Rama. Ya udah, ayo naik bus, nanti kita terlambat. Sarah masih menggenggam pergelangan tangan Rama hingga keduanya memasuki bus. Gak ada angkot, jadi kamu naik delman, duga Rama mengacukan tangan di pegangan bus. Sarah menghadapkan dirinya kepada Rama. Ia pun menggenggam erat-erat gagang bus untuk tempat acuannya berdiri. Iya, terpaksa aku ikut Pak Kusir itu. Formulirnya udah kamu isi? Tanya Rama memandang intens Sarah di hadapannya. Sarah mengangguk-angguk, bola matanya mengendar ke segala arah. Bus yang selalu terlihat ramai ketika pagi hari. Udah, jawabnya singkat. Kamu ngambil fakultas apa? Fakultas Pertanian. Sarah memandang Rama kembali. Kamu juga mengambil fakultas yang sama kan? Tanyanya kemudian. Rama memurungkan wajahnya. Iya, tapi aku masih ragu. Aku takut gagal karena nilai-nilai aku yang gak begitu tinggi. Jangan takut gagal, yang penting kamu udah mencoba dan berusaha kan? Sangga Sarah mengulas senyuman agar Rama tidak merung lagi. Bidangku bukan di pertanian. Aku lebih suka mengambil gambar. Apa yang aku lihat menggunakan kamera ini. Kalau kamu masuk di fakultas pertanian, kamu juga bisa mengambil gambar hutan, daun, pohon, bahkan tanah. Kata Sarah membuat Rama mengembangkan senyumannya. Sebelum kamera milikku mengambil gambar hutan, daun dan pohon, kameraku akan lebih dulu mengambil gambar wajahmu, Sar. Batin Rama lalu mengarahkan lensa kameranya pada Sarah. Sementara Sarah tidak sadar jika dirinya sedang difoto oleh Rama. Rama, kamu gak merasa aneh sama kampus itu? Bisik Sarah mendekatkan dirinya kepada Rama. Kampus mana? Rama bertanya seakan-akan ia tidak mengerti apapun. Sarah mendesis sebelan. Kampus Bima Sakti, kampus yang katanya keramat itu. Lirih Sarah. Kamu jangan termakan sama banyaknya rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Itu hanya sebatas rumor. Lagian, kampus Bima Sakti udah direnovasi. Jadi mana mungkin kampusnya angker, kata Rama acuh. Rama, kamu belum tahu kalau aku bisa melihat apa yang gak bisa kamu lihat. Sekarang pun aku melihat wanita berambut panjang sedang berada di belakangmu. Tapi aku gak akan memberitahumu karena aku yakin kamu pasti takut. Batin Sarah. Kenapa tiba-tiba dingin? Bulu kuduk aku kenapa berdiri semua ya? Rama meraba-raba leher di belakangnya. Itu karena makhluk di belakang kamu. Batin Sarah lagi menahan tawanya. Ayo turun. Dengan sigap, Rama menggenggam tangan Sarah dan membawanya turun dari dalam bus. Aduh, rintih Sarah pada saat hendak terjatuh. Hati-hati Sarah. Rama mengusap lengan Sarah yang tersenggol oleh sesuatu, sehingga membuatnya merintih kesakitan. Sarah meminjingkan mata. Jahil banget sih, dejaknya. Siapa yang jahil? Tanya Rama menaikkan satu alisnya. Ah, enggak, jawab Sarah memandang Rama. Sarah berjalan dengan pandangan yang tetap menengok ke belakang. Ia melihat sosok wanita yang tadi hendak membuatnya terjatuh dari dalam bus. Wanita itu memandang Sarah pula, tanpa senyuman bahkan bibirnya terlihat begitu pucat. Ya Tuhan, jerit Sarah dalam hati pada saat dirinya menangkap sepasang kaki wanita itu tidak menapak di tanah. Jadi benar, kalau wanita itu hantu. Seharusnya aku bisa mengendalikan diri aku sendiri. Tapi mereka selalu muncul secara tiba-tiba, tanpa aku tahu tanda-tandanya. Jadi wajar kalau aku kaget. Batin Sarah memadam kekesalannya. Sar, kalau kita daftar di fakultas yang sama dan satu kelas, kamu mau kan duduk bersebelahan sama aku? Tawa Rama, tetapi diacuhkan oleh Sarah. Sarah!
panggil Rama ketika Sarah melepaskan tangannya dari genggaman Rama. Lantas Sarah berlari meninggalkannya. Langkah Sarah terlalu cepat. Dengan deru nafas yang mulai tidak beraturan, Sarah tersandung sesuatu yang membuatnya tersungkur. Telapak tangan Sarah menyentuh aspal jalanan. Kelopak mata terpejam kuat dengan tiba-tiba. Jadi Sarah membuka matanya. Kali kedua, vision Sarah kembali membawanya masuk ke dalam portal alam gaib. Penglihatan itu telah membuatnya kebingungan kali ini. Sarah melihat kota yang tadinya ramai, kini sepi dan penuh keheningan. "Aku di mana?" ucap Sarah dengan cairan bening terjatuh di pipinya. Sarah berdiri, sepasang kakinya melangkah pelan menuju rerumputan lebat yang ada di depannya. "Apa aku dapat penglihatan lagi?" lirih Sarah menelan ludahnya. Langkah kaki terhenti, begitu pula dengan Sarah yang terbelalak. Suara kericuhan terdengar dari arah belakang. Sarah berbalik dan memandangnya ragu. Sengkulan prajurit kolonial Belanda yang membawa senjata Lewis dengan memperbudak beberapa kaum pria. "Ini di tahun berapa?" tanya Sarah dalam hati, yang memperhatikan pakaian-pakaian yang orang-orang itu kenakan. Kaum pria tampaknya sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, tetapi di sekeliling mereka terdapat prajurit yang menjaga selanjutnya satpam keamanan. Pekerjaan yang dilakukan ialah membuat jalan rel kereta api yang mengharuskan seluruh tenaga. Apa mereka lagi ditawan? Apa ini yang dinamakan kerja rodi atau kerja paksa? Batin Sarah terus bertanya. Suara keras dari senjata api terdengar menggelegar di udara. Sarah menutup kedua telinga menggunakan tangannya. Seorang pria terbunuh akibat senjata yang diluncurkan prajurit itu. Jasad pria itu kemudian dimasukkan ke dalam karung besar dan diangkut menggunakan kendaraan roda 4 yang seringkali digunakan oleh kolonial Belanda untuk mengangkat jasad-jasad rakyat pribumi yang membantah perintah dari para bangsawan. Sarah membuka matanya, tubuhnya terperanjat ke belakang. Bola mata Sarah berlarian tidak menentu arah. Ia terus mengedarkan pandangannya tanpa ada titik yang dituju. Penglihatan itu menunjukkan masa di mana warga Indonesia sedang menjadi tawanan negara Belanda. Dan di penglihatan itu, para rakyat pribumi mengalami perbudakan, sekaligus menjadi pekerja paksa di tahun 1808 sampai 1811. Tapi peristiwa penjahat itu terjadi pada era tahun 1595, di mana Belanda masuk ke negara Indonesia untuk mencari rempah-rempah, supaya dapat memenuhi kekosongan khas Belanda. Ujar Sarah mulai mengingat sejarah yang pernah Liu Changhai ceritakan padanya. "Sarah!" Seseorang mengerpi Sarah dengan berlari. Nafasnya yang terengah-engah membuat Sarah memfokuskan pandangannya hanya kepadanya. "Kamu kenapa?" tanya Sarah dengan kening yang berkerut. "Aku capek karena lari dari terminal ke sini. Lagian, kamu kenapa tinggalin aku sih?" jawab Rama gagap karena nafasnya yang tidak teratur. "Maaf ya, aku gak bisa terlalu lama di terminal. Aku takut, Ram," balas Sarah. "Takut kenapa? Kan ada aku. Jadi gak ada orang jahat yang bisa mencelakakan kamu," katanya menangkup kedua bahu Sarah. Aku takut terlambat." Sarah menepis kedua tangan Rama, lagi-lagi ia meninggalkan Rama seorang diri. Entah karena apa, untuk sementara waktu, Sarah tidak ingin terlalu dekat dengan siapapun di kota ini, terutama Rama. "Maaf Ram, tapi aku gak mau kamu tahu kalau aku ini bisa melihat mereka," batin Sarah ketika melintas di zebra cross untuk menuju ke gapura kampus Bima Sakti. Langkah Sarah terhenti, ia menelan ludahnya berat. "Kenapa ramai banget? Padahal ini masih pagi," gumam Sarah. Sarah melihat begitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang berhamburan di sekitar halaman kampus. Mereka tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Namun, Sarah tidak akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kampus itu. Hari ini, Sarah harus mengumpulkan berkas formulir pendaftaran, supaya Sarah bisa melanjutkan pendidikannya di kampus itu. Sarah menarik nafasnya dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Sarah melangkahkan kaki pelan pada saat memasuki ruang utama kampus. "Tenang Sarah, tenang. Kamu gak boleh gugup. Kamu harus yakin kalau kamu bisa masuk di kampus besar ini," gerutu Sarah di sepanjang jalannya. Bersambung, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikanlah di video mendatang.